Terlihat di dunia ilusi cermin itu, Cuyun menyambut kedatangan Kuang Seng. Ia juga sudah lama tidak bertemu dengan Kuang Seng. Tidak ia sangka Kuang Seng akan datang juga ke benua Qiankun. Direspon oleh Kuang Seng bahwa setelah perpisahan hari itu, ia tidak mendengar kabar Cuyun lagi. Ditambah lagi jika bukan karena dibukanya kembali jalan bintang kuno, ia juga akan sangat sulit untuk bertemu dengan Cuyun. Mendengar hal tersebut, Cuyun pun mengerti dan mengajak Kuang Seng untuk minum, dikarenakan sekarang mereka berdua telah bertemu. Cuyun pun ingin minum bersama Kuang Seng hingga mabuk. Kuang Seng pun meminum arak yang diberikan oleh Cuyun. Ia pun merasakan bahwa arak ini sangatlah enak. Meski begitu, kata Kuang Seng bosan jika hanya minum saja. Ia pun menantang Cuyun bertarung sebagai pertemanan. Pastinya Cuyun menerimanya dikarenakan jika itu yang diinginkan oleh Kuang Seng. Terjadilah pertarungan pedang di antara Kuang Seng dan juga Cuyun. 不如我们以武会友。 Sementara itu, di dunia nyata, di rumah Nanggong Junji, terlihat Nona Bing dihajar habis-habisan oleh para jenius besar. Ia juga diikat oleh harpa pengendali jiwa dari gurunya. Ia pun menduga apakah Martial Emperor Sutra Ungu ada di balik ini. Tapi kata Sima Feifan bahwa Supreme Emperor S memiliki hati yang tertuju pada dunia. Jadi pastinya Supreme Emperor S tidak akan peduli dengan hal-hal sepele yang para jenius ini lakukan, dikarenakan ia adalah keturunan langsungnya. Ternyata Sima Feifan meminjam alat ini dari Supreme Emperor, dan ia pun meminjamnya dengan alasan yang ia buat sendiri. Sementara Nona Huayan bersiap menyerang kepada Nanggong Junji, yakni dengan kekuatan Phoenix-nya. Namun kata Nanggong agar Nona Huayan berhenti melawan, karena di dalam bendera penakluk jiwa ini terdapat roh yang dipelihara. Apalagi hanya Nona Huayan, bahkan jika itu setengah ranah dari Martial Emperor, tidak akan bisa mengatasi bendera penakluk jiwa tersebut. Nona Huayan dengan marah mengatakan bahwa Nanggong Junji telah melanggar hukum di Akademi Nanming, dan pastinya Martial Emperor Sutra Ungu pasti akan menghabisi Nanggong sebagai peringatan bagi orang lain. Namun kata Nanggong, sayangnya Martial Emperor Sutra Ungu tidak akan mengetahuinya. Di sisi lain, Nona Bing melihat bahwa Chang Fang memakai lukisan penjedot jiwa Supreme Emperor Hauto ternyata untuk menghadapi Cuyun dan kawan-kawan. Para jenius ini menggunakan 4 senjata Kaisar Supreme Emperor. Meski begitu, kata Nona Bing, selama ada Cuyun, pastinya Cuyun tidak akan membiarkan para jenius ini lolos begitu saja. Tapi kata Simen, namun sekarang Cuyun terjebak di dunia fantasi dengan mimpi indahnya. Ia pun menyuruh rekan jeniusnya untuk segera habisi Cuyun. Dongfang pastinya akan menghabisi Cuyun, dikarenakan Cuyun akan meninggoy di dalam mimpi, dan itu tidaklah buruk. Nona Bing yang melihat hal tersebut, ia pun mencoba membangunkan Cuyun dengan menyerang. Namun serangannya itu dipentalkan oleh Nanggong dengan bendera penakluk jiwa. Kembali ke alam mimpi, Cuyun merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. 楚兄， 楚大哥，给我醒来！ 楚兄， Namun ia diingatkan oleh Kuang Seng agar fokus pada pertarungan mereka. Akan tetapi ternyata walau diserang di dunia nyata, Cuyun bisa menangkisnya. Dikarenakan ia juga sedang bertarung dengan Kuang Seng, hal itu membuat Simen menjadi terkejut. Padahal Cuyun belum menembus ranah Martial Emperor, tapi bisa keluar dari dunia ilusi. Dibantah oleh Dongfang bahwa Cuyun itu inderanya terlalu tajam, bisa merasakan adanya krisis. Meski begitu, Cuyun pun hanya bisa bertahan secara otomatis. Sementara Nona Huayan dicekik oleh Nanggong Junji. Ia pun mengutuk para jenius ini atas dosa-dosa mereka, dan mereka akan mendapatkan azab kubur. Ya kan, mereka akan mendapatkan itu apa? Pocong masuk ke itu ke mana? Ke mesin molen. Namun kata Nanggong jelas bahwa Cuyun itu menginginkan api pelahap dari Nona Huayan. Ia menyadarinya, daripada itu ia akan menghancurkan Cuyun. Terlihat Nanggong Junji tampaknya akan menghabisi Nona Huayan.
Nona Huayan pun mengancam Nanggong jika Nanggong menghabisinya, maka Nanggong Junji akan mendapatkan masalah dari Dewan Tetua. Akan tetapi Nanggong tidak masalahkan hal tersebut, dikarenakan setelah ia mengambil api pelahap Nona Huayan, para Dewan Tetua itu mereka hanya akan menyembahnya sebagai seorang Supreme Emperor yang baru. Nanggong pun mengeluarkan roh dari bendera penakluk jiwa. Roh itu pun akan mencabut jiwa dari Nona Huayan. Terlihat Dongfang yang melihat hal tersebut. Ia pun menyuruh Nanggong untuk biarkan Nona Huayan hidup. Namun kata Nanggong bahwa Nona Huayan dan Dongfang pernah bertemu satu sama lain lebih dari 5 kali. Mengapa Dongfang mengkhawatirkan Nona Huayan? Dongfang mengatakan mau bagaimanapun juga Nona Huayan itu adalah putrinya. Akan tetapi jelas Nona Huayan tidak mengakui bahwa Dongfang adalah ayahnya, dikarenakan seorang penjahat yang tidak bermoral tidak pantas menjadi ayahnya. Dongfang mencoba menjelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang Nona Huayan pikirkan. Hingga akhirnya Nanggong pun akan memberikan waktu kepada Dongfang dan Nona Huayan untuk berbicara. Akan tetapi itu setelah ia menyatukan api pelahap dari Nona Huayan. Nona Huayan pun semakin kesakitan karena akan dicabut oleh roh dari bendera penakluk jiwa. Ia pun menyuruh Cuyun agar cepat bangun. Sementara itu Dongfang yang menyerang Cuyun, pastinya Cuyun bisa menangkisnya. Yang akhirnya si Men juga menyerang bersama Dongfang untuk menyerang Cuyun. Kembali ke alam mimpi. Saat itu Cuyun melihat Senior Lin yang muncul. Senior Lin juga ikut menyerang Cuyun. Ditambah dengan Liu Xiang yang menyerang, Cuyun jelas sangat tahu bahwa ini bukanlah pedang istrinya. Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Liu Xiang ini. Ye Qianhan juga menyerang Cuyun. Ia pun tidak terima dikarenakan Cuyun meninggalkan istri dan anak, dan semuanya termasuk Kuan Yu. Ia menyalahkan Cuyun dikarenakan telah menyia-nyiakan hidupnya. Senior Lin juga menyalahkan Cuyun dikarenakan Cuyun telah membuatnya dihabisi. Saat itu Laulan juga tidak terima dikarenakan mengapa Cuyun tidak menyelamatkan dirinya. Cuyun hanya bisa meminta maaf dikarenakan telah mengecewakan mereka semua. Sementara itu di rumah Nanggong, terlihat Nona Bing terkapar tidak berdaya. Ia mengetahui bahwa Cuyun tidak bisa melawan dikarenakan terjebak dalam dunia ilusi. Ia pun harus memecahkan cermin ilusi terlebih dahulu, kemudian siap untuk menyerang menghancurkan cermin. Sima Feifan mengatakan Nona Bing hanya Rana Nirvana, tapi bisa bertahan begitu lama melawannya. Namun sayangnya ia harus mengakhiri ini. Nona Bing terpental oleh serangan dari Sima Feifan. Meski begitu, salah satu serangan dari Nona Bing berhasil membelokkan cermin ilusi agar Cuyun tidak terkena sinar ilusi tersebut. Hal itu pun berdampak ke dunia ilusi. Di sekitar Cuyun pun langit akan runtuh. Ia pun sudah menyadarinya, akan tetapi ia senang bisa melihat semuanya. Namun mau bagaimanapun juga, ini adalah sebuah mimpi yang besar yang akhirnya jelas terlihat bahwa yang menyerang Cuyun itu adalah si Men dan juga Dongfang. Dan Cuyun pun mengatakan sudah saatnya untuk keluar dari dunia ilusi ini. Sedangkan Nona Huayan ia pun nampaknya pasrah. Apakah Cuyun akan meninggoy? Tapi Cuyun langsung menyiapkan serangan 13 pedang angin, yakni gaya pedang awan, langsung menyerang ke arah si Men dan Dongfang. Kemudian dilanjut menyerang dengan serangan pedang angin bentuk akhir, yakni kepada Nanggong. Nanggong bertahan memakai bendera penakluk jiwa. Meski begitu, pertahanannya berhasil ditembus dan langsung menyerang, sekaligus juga menghabisi Nanggong Junji dengan sekali tebasan. Terlihat Nona Huayan yang melihat Cuyun berhasil menghabisi Nanggong Junji dengan membelakanginya. Ia pun mengingat di kejadian hari itu ketika pahlawannya Ling Yun menyelamatkannya dari para tetua.
Saat itu Ling Yun juga menggunakan gaya pedang angin seperti Cuyun untuk menghabisi tetua dan para bawahannya. Ini sangat jelas bahwa Cuyun ini mirip seperti Ling Yun yang menyelamatkan dirinya dan juga orang yang selalu dikejar sepanjang hidupnya. 残杀婴孩。 Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Souls of Right part ke-158-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.